Sejak memasuki era digital, hampir semua perusahaan teknologi menyuarakan semua penggunaannya untuk menjaga data digital selama berselancar. Saat terjadi kebocoran data, pihak perusahaan teknologi sering melempar balik himbauan tersebut, seakan-akan mereka tidak ingin menjadi pihak yang tidak disalahkan. Tetapi benar adanya 26 miliar kebocoran data yang berasal dari aplikasi besar seperti X, Tencent, dan Weibo. Bisa jadi, peretasan itu bukan berasal dari penggunanya, melainkan dari pihak penyedia aplikasi yang teledor dalam membuat sistem keamanan. Berikut 10 daftar kasus kebocoran data yang pernah terjadi di Indonesia yang membuat warga RI kebal dengan kata kebocoran data. Dikutip dari artikel inilah.com. Kasus kebocoran data pernah terjadi pada pengguna BPJS Ketenagakerjaan. Kebocoran yang terjadi pada tanggal 12 Maret 2023 lalu itu diperkirakan membobol sebanyak 19,56 juta data yang kemudian dijual di situs dark web. Kasus ini pertama kali diketahui setelah hacker bernama Bjorka di Breach Forums mengunggah konten yang dengan deskripsi BPJS Ketenagakerjaan Indonesia 19 million. Biar ada yang tertarik, Bjorka membagikan 100.000 contoh data pengguna yang berisi informasi pribadi seperti nomor induk kependudukan, nama lengkap, dan alamat. Mengejutkannya lagi, Bjorka menjual 19 juta data tersebut sebesar 10.000 US dollar atau setara 154 juta rupiah. Mei 2023 kemarin, Bank Syariah Indonesia menjadi topik pembicaraan setelah menjadi korban ransomware atau serangan cyber dengan modus pemerasan yang dilakukan oleh Lockbit atau kelompok hacker. Pihak Lockbit meminta tebusan sebesar 20 juta US dollar atau setara 309 miliar rupiah untuk mengembalikan data sebesar 1,5 TB yang berisi 15 juta data pribadi pengguna, termasuk kata sandi, data karyawan, dan dokumen legal. Namun, pihak BSI hanya bisa memberikan penawaran sebesar 10 juta US dollar atau setara 154 miliar. Negosiasi itu berjalan gagal dan membuat pihak Lockbit menyebarkan data pengguna ke ruang publik. Kasus bocornya data kembali menjadi sorotan pada Juni 2023. Kali ini, Bjorka yang seringkali terlibat dalam insiden serupa di Indonesia kembali menjadi pelakunya. Hacker yang mengklaim berasal dari Polandia ini mempublikasikan data tersebut di forum gelap Breach Forums. Ia mengaku telah berhasil mengakses 35 juta data pengguna My IndiHome dan menawarkannya dengan harga US dollar 5.000 atau sekitar 77 juta rupiah. Tapi pihak Telkom membantah terjadinya kebocoran data ini. Mereka menegaskan bahwa data pengguna tetap aman dan tidak terjadi serangan apapun terhadap server My IndiHome. Bjorka kembali menjadi sorotan setelah diduga membocorkan data paspor sebanyak 34,9 juta pemilik warga negara Indonesia pada tanggal 5 Juli 2023 lalu. Menurut Teguh Aprianto, data yang berisi informasi pribadi terkait paspor itu dijual di situs gelap dengan harga 10.000 US dollar atau sekitar 154 juta rupiah. Pada tanggal 16 Juli 2023, Teguh Aprianto kembali mengungkap adanya insiden kebocoran data yang mencakup sebanyak 337 juta data di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Waduh, banyak banget ya. Data yang terbocor ini mengandung informasi personal yang lengkap, termasuk nik hingga nomor akta lahir atau pernikahan. Namun klaim ini telah ditolak oleh pihak Dukcapil. Mereka menyatakan bahwa data yang beredar di publik tidak sesuai dengan data yang ada dalam database Dukcapil. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi korban serangan cyber sebanyak 2 kali.
Kasus pertama terjadi pada September 2022. Peretas bernama Bjorka mengklaim telah mengakses 105 juta data pemilih dari website KPU. Kasus kedua terjadi pada Selasa 28 November 2023 oleh peretas Jimbo mengklaim telah mengakses data pemilih tetap atau DPT dari situs KPU. Jimbo mempublikasikan 500.000 sampel data yang diretas di forum online Bridge Forums. Dia juga membagikan beberapa screenshot dari situs cek dptonline.kpu.go.id sebagai bukti keaslian data yang diperoleh. Dalam postingannya, Jimbo mengaku telah mengumpulkan 252 juta data yang setelah disaring menyisakan 204 juta data. Jumlah ini hampir sesuai dengan total pemilih DPT untuk pemilu 2024. Jimbo menawarkan data yang diperolehnya dengan harga 2 Bitcoin atau sekitar $74.000 yang setara dengan 1,14 miliar rupiah. Bjorka rasanya tidak pernah puas mencuri data-data pelanggan yang ada di Indonesia. Pada bulan September 2022, peretas dunia ini kembali mencuri 1,3 miliar data kartu SIM card yang dijual di forum Bridget.to. Melalui situs itu, Bjorka mengaku memiliki 87 GB data yang berisi nomor induk kependudukan, nomor telepon, dan tanggal registrasi. Pada bulan Januari 2022, terjadi kebocoran data yang mengincar data-data medis rumah sakit di Indonesia. Data sensitif itu diketahui dijual di forum online bernama Red Forums oleh akun bernama God User. Dalam postingannya tersebut, dia mengaku memiliki 720 GB data yang diambil dari server Kementerian Kesehatan dari BPJS Kesehatan. Di bulan yang sama, seperti data medis, grup ransomware Conti berhasil mencuri 228 GB data yang diambil dari Bank Indonesia. Kebocoran ini tentu jadi viral, sebab Bank Sentral Utama Indonesia yang seharusnya memiliki sistem keamanan paling baik ternyata bisa juga diretas oleh hacker. Kepala Departemen Komunitas BI, Erwin Haryono, menjelaskan bahwa benar adanya upaya berupa serangan ransomware, tetapi dia mengaku tidak ada data yang diretas dalam aksi tersebut. Dan kasus kebocoran data di Indonesia yang terakhir terjadi kepada Jasa Marga. Insiden kebocoran yang terjadi pada Agustus 2022 itu dilakukan oleh hacker yang bernama Desorden. Setelah memiliki sekitar 252 GB data pelanggan, perusahaan, dan karyawan, Desorden memasarkan data-data tersebut di Bridget.to. Dan semoga tidak lagi kasus seperti ini ya, karena hacker sungguh meresahkan.